Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Susolowati. Saya dari PBAD. Perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk-bentuk gaya bahasa balaghah yang paling tampak yaitu pada pembahasan ilmu bayan, di mana perumpamaan yang digunakan mendekatkan pada makna objek yang jauh, memperhalus makna objek yang kasar, serta mempertinggi nilai yang rendah. Dalam ilmu bayan dibahas 3 pokok, yaitu tasbih, majaz, dan kinayah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tasbih, majaz, kinayah dalam Al-Quran juz 11. Pertama, tasbih. Pada tasbih saya mengambil contoh dalam surat Yunus ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari paparan ayat di atas terdapat musyabbah. Musyabbahnya adalah kasabus sayyiat, yang artinya mengejarkan kejahatan. Dan musyabbabinya ialah ughsyiyat wujuhuhum, yang artinya ditutupi wajah-wajah mereka. Maksudnya wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam, yakni yang sangat gelap gulita. Jadi orang yang mengerjakan kejahatan diserupakan dengan muka yang ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Pada ayat ini menggunakan ada tasbih berupa al-kaf, dan pada tasbih ini disebutkan wajah syibnya, yang ungkapan motifnya diungkapkan secara eksplisit. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ilmu balaghah, maka tasbih ini dinamakan dengan tasbih mufassal. Dalam tafsir Al-Wajiz menyebutkan bahwa ketika Allah menyebutkan penduduk surga, maka Allah pula menyebutkan penghuni neraka. Lalu Allah menyebutkan bahwa barang dagangan mereka yang mereka dapatkan di dunia adalah amal-amal buruk yang mengundang murka Allah, berupa berbagai macam kekufuran, pendustaan, dan kemaksiatan. Maka balasan mereka pun adalah keburukan, yakni balasan yang sangat menyedihkan kepada mereka. Dengan itu, maka wajah mereka menghitam, yakni seakan-akan muka mereka itu ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka pula kekal di dalamnya. Hal ini bersinambungan dengan surat Abasa ayat 38 sampai 42 yang artinya banyak muka yang berseri-seri, tertawa dan bergembira-ria, dan banyak pula muka pada hari itu ditutupi debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Selanjutnya majaz. Pada majaz saya mengambil contoh Quran surat Yunus ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, doa mereka di dalamnya ialah subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maksud dari ayat ini ialah
doa mereka, maksudnya doa mereka di dalam surga, yaitu berupa tasbih subhanaka Allahumma, dan penghormatan Allah dan para malaikat bagi mereka di dalam surga adalah ucapan salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin, artinya rasa syukur dan pujian hanya bagi Allah, pencipta makhluk-makhluk dan pendidik mereka dengan nikmat-nikmatnya. Pada ayat ini termasuk dalam majaz mursal, yang mana alakonya antara musta'ar dan musta'ar minhunya dalam bentuk haliyah. Ayat di atas terdapat ungkapan tahiyyatuhum fiha salam, sedangkan yang dimaksud adalah al-jannah atau surga. Pada majaz ini disebut keadaannya, sedangkan yang dimaksudkan adalah tempatnya, yaitu surga yang di dalamnya ada penghormatan kepada mereka. Selanjutnya kinayah. Kinayah juga saya mengambil contoh dalam Quran surat Yunus ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang telah ditetapkan Allah dalam Lauhul Mahfuz, mereka akan mati dalam kekufuran selamanya dan tidak beriman. Mereka menzolimi dirinya sendiri dengan menolak kebenaran ketika datang. Maka Allah pula menghukum mereka dengan mengecap hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Ungkapan kinayanya ialah haqqos alaihim kalimatu rabbika, yang bermakna al-qada'u azaliyu. Suatu uslub disebutkan dengan kinayah mausuf apabila yang menjadi makna anhunya atau lafaz yang dikinayakannya pada kinayah jenis ini adalah mausuf, karena haqqos alaihi kalimatu rabbika mempunyai artian kinayahnya, yaitu pengadilan yang kekal. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.